poin yang pertama, saudara. Jadi ibadah menurut Tuhan Yesus adalah mencari. Banyak orang, dia tidak lakukan langkah pertama ini, maka saudara, dia nggak mungkin diperintah oleh Tuhan. Jadi saudara, mari kita belajar tinggal di hadirat-Nya. Ya, ketika kita sendirian, kita tinggal di hadirat-Nya. Ketika kita, saudara, nanti melakukan kegiatan sehari-hari, kita tinggal di hadirat-Nya. Ketika kita berhubungan dengan keluarga kita, kita tinggal di hadirat-Nya. Ketika kita melakukan bisnis kita, kita tinggal di hadirat-Nya. Ketika kita, saudaraku, kena pencobaan, kita tinggal di hadirat-Nya. Ketika kita ada masalah, kita tinggal di hadirat-Nya. Ketika kita, saudaraku, mengalami apapun, tinggal di hadirat Tuhan. Karena inilah, saudaraku, langkah pertama untuk kita apa, saudara? Untuk kita hidup ya di dalam pemerintahan Allah. Nah, saudara, konsep ini disebut sebagai coram Deo dalam bahasa Latinnya. Coram artinya di hadapan wajah, ya. Deo itu artinya Allah. Jadi, saudara, di hadapan Allah. Nah, inilah, saudaraku, ibadah. Jadi ibadah itu apa, saudara? Apapun yang kita lakukan, saudara, kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, dan kita lakukan di depan wajah-Nya atau di hadirat-Nya. Saudara, ketika kita praktek ini, saudara, maka hidup kita tidak akan tergoncangkan. Hidup kita akan dahsyat sekali. Ya. Nah, bagaimana kita praktek ini, saudara? Nah, mari kita lihat, saudara, ya, PowerPoint berikutnya, saudara. Kita cara mempraktekannya adalah, ya, kita praktek 3 tingkat keintiman, saudara. Ya, kalau kita mau hubungan sama Tuhan, tingkat pertama, saudara, keintiman yang reaktif atau ibadah yang reaktif. Ya, jadi gini, saudara, gunakan pencobaan-pencobaan, tantangan, persoalan, masalah yang kita hadapi, ya, apa saja yang saudara kita alami dalam situasi hidup ini, gunakan sebagai kesempatan untuk mengucap syukur. Saudara, pengucapan syukur adalah ya suatu sarana yang Tuhan kasih sama kita supaya kita sadar akan hadirat-Nya, saudara. Jadi ketika kita mengalami masalah, ucapkan syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika konflik dengan istri, ya, atau sebelumnya bahkan, kita mulai mengucap syukur, saudara. Jangan sampai kita masuk ke dalam konflik yang lebih dalam. Ketika kita mendengar kabar-kabar yang mengerikan, hari-hari ini kita dengar banyak kabar, saudara, yang menakutkan. Gunakan itu sebagai kesempatan mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, kita sadar akan hadirat-Nya, saudara. Ya, ketika kita sadar akan hadirat-Nya, maka ya saudara, kita berkoneksi dengan Tuhan dan Tuhan memerintah hidup kita, saudara. Ya, sehingga apa saja yang kita lakukan, ya kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Kita mendapat, saudaraku, ya arahan dari Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Praktekkan, saudara, keintiman yang reaktif. Nah, contoh pria itu, saudara, ya kan lagi lockdown begini, kita sering, saudara, mungkin ya pikirannya tergoda. Ya, ada-ada aja ketika nonton TV, wow. Ya, ada gambar-gambar yang sensual, saudara. Ya. Coba, saudara udah mulai senyum kan, masa nggak ngerti yang saya maksud, saudara. Ya kan? Nah, kita, saudaraku, atau kita dicobai untuk apa, saudara? Untuk melihat lagi pornografi. Ya kan? Nah, gunakan kesempatan itu, saudara, untuk kita menyembah Tuhan. Untuk kita bangun hubungan lewat pengucapan syukur. Alihkan pikiran-pikiran itu, saudara, yang sensual itu. Ya, kalau kita terus lakukan, saudara, kita nggak jatuh dalam pencobaan itu. Bahkan kita akan diberi kemenangan oleh Tuhan. Jadi, saudara, itu ibadah. Ya, gunakan situasi-situasi kehidupan
untuk kita mengucap syukur, membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, tingkat yang kedua namanya keintiman aktif atau ibadah yang aktif. Nah, ini kita tidak menunggu persoalan, kesulitan, situasi dalam hidup kita, kita secara aktif ya mau mengucap syukur, secara aktif mau menyembah Tuhan, secara aktif kita mau bangun hubungan dengan Dia. Waktu bangun pagi, saudara, waktu kita saat teduh, waktu kita sedang menyetir, kita tidak mau biarkan pikiran kita nganggur, kita terus mengucap syukur kepada Dia. Bangun. Nah, saudara, kalau keintiman reaktif dan keintiman aktif ini saudara latih diri saudara terus-terusan, ya, sampai saudara 42 hari tanpa henti, saudara, 2 tingkat ini. Nanti saudara masuk tingkat keintiman yang tertinggi, namanya keintiman otomatis atau ibadah otomatis. Nah, pada waktu ini saudara, kita keintiman kita, penyembahan kita menjadi gaya hidup, saudara. Ya, apalagi kalau kita lakukan terus sampai 62 hari, ya, kita masuk tingkat yang namanya ya ibadah itu menjadi kesukaan, saudara. Haleluya, kesukaan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ya, maka orang yang demikian, saudara, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak akan layu daunnya, yang akan berbuah pada musimnya, dan apa saja yang dia lakukan berhasil. Apa saja yang dia lakukan berhasil. Maka saudara, Tuhan mau hidup kita, saudara, itu beribadah. Nah, ini poin yang pertama dari ibadah. Terus, saudaraku, kita bangun hidup kita ya di hadirat Tuhan. Nah, saudara, bagaimana caranya? Praktikalnya gimana? Ya. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, ini masih PowerPoint sebelumnya. Nah, saudara, jadi kita lihat, biarin aja di sini. Nah, jadi kita lihat, saudara, bahwa ya caranya kita praktek Coram Deo itu adalah sehari-hari katanya. Ya, di sini Yesus ajarkan kita prinsip namanya now, hari ini. Hari itu artinya now, sekarang. Saudara, banyak orang, saudara, tidak mengerti rahasia ini. Kalau saudara mengerti, saudara akan berubah hidupnya. Tahukah saudara, Allah kita itu namanya YHWH, namanya Yahweh atau Yehova. Yahweh artinya aku hadir. I am kalau bahasa Inggrisnya. I am. Ya. Jadi kalau dulu dia I am juga. Hari ini dia I am. Besok dia juga I am. Ya. Aku ada sekarang. Jadi buat Tuhan dulu itu aku ada sekarang. Sekarang itu aku ada sekarang. Nanti ke depan aku ada sekarang. Ya. Jadi kalau saudara mau ketemu Tuhan, kapan? Sekarang. Now. Itulah yang disebut hari ini. Ya, makanya ayat ini bilang, ya, kita kalau mau beribadah, kita mesti pikirin hari ini. Jangan, saudara, kita pikirin dulu atau pikirin yang akan datang. Bukan berarti kita nggak boleh merencanakan masa depan, bukan. Tapi kita mau, saudara, hari ini kita ketemu Tuhan. Sekarang ini, ya, kita mengalami Tuhan. Sekarang ini kita bangun hubungan dengan Dia. Jadi, saudara, kalau orang mengerti prinsip hari ini, dia dahsyat sekali, saudara. Ya, ada orang, saudara, dia bukan hidup hari ini, dia hidup masa lalu atau hidupnya masa depan. Coba lihat kiri kanan, kalau ada kiri kanannya, ada wajah masa lalu nggak, saudara? Ya, ada orang hidupnya masa lalu. Tuhan, kenapa aku dilahirkan dari keluarga yang miskin seperti ini? Kenapa aku orang Jawa bukan Jerman? Nah, itu ya hidup di masa lalu, saudara. Tuhan, kenapa Tuhan? Ya, aku seperti ini latar belakangnya. Jadi masa lalu, saudara, dipikirin sehingga dia miss hari ini. Ya,
Jadi setan itu caranya saudara membuat saudara nggak ngalami apa-apa hari ini adalah dia membawa saudara mikirin masa lalu. Ya, nah ada orang bukan wajah masa lalu, wajah masa depan, saudara. Ya, coba lihat lagi ada wajah masa depan, mikirin terus Tuhan. Besok makan apa Tuhan? Tuhan bilang makan nasi sayang. 1, 2, 3. Ya, saudara, ada orang pikirin terus khawatir. Tuhan bilang kita nggak bisa rubah apa-apa masa depan kita dengan khawatir, saudara. Ya, itu sebabnya, saudara, mari kita pikir hari ini. Ya, hidup di hari ini. Tahukah Tuhan mau berurusan sama kita di hari ini? Kalau saudara mau mengalami Tuhan, alami dia hari ini, saudara. Orang yang miss hari ini, dia nggak akan pernah mengalami Tuhan. Makanya lihat, banyak orang hidupnya nggak maksimal, karena dia nggak hidup di hari ini. Pemazmur 90 berkata begini, saudara. Ya, umur manusia cuma 70, paling kuat 80. Ya, terus dia bilang apa, saudara? Dan kebanggaannya adalah penderitaan. Lalu Tuhan, pemazmur bilang begini, saudara. Ya, ajarlah aku Tuhan menghitung hari-harimu. Artinya gini, Tuhan jangan sampai tiap hari yang aku lewati, aku nggak deket sama Tuhan. Aku nggak ngalamin Tuhan. Aku nggak tinggal di hadiratnya. Karena Tuhan berurusan sama kita hari, saudara. Ya, dia nggak pernah, saudaraku, per minggu, per hari. Makanya dia ngajar kita, saudara, berdoa. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa dia nggak kasih seminggu? Kenapa dia nggak kasih setahun? Dia kasihnya sehari, saudara. Kenapa? Karena Tuhan kita mau berurusan sama kita hari ini. Ya, jadi saudara, mari kita hidup di hari ini. Bilang sebelah kiri kanan, bangun, bangun, bangun dari masa lalu, bangun dari masa depan. Ya, mari kita hidup hari ini. Kita mau ketemu Tuhan, saudara. Haleluya. Kita mau hidup di hadiratnya. Wow, itu dahsyat sekali kalau saudara praktekin ini, saudara. Ya, coba lihat, saudara. Orang Yahudi, saudara, di dalam Alkitab, hari itu, tahukah saudara mulainya kapan? Kalau kita kan pikir hari itu mulainya pagi, kan? Ya, pagi-pagi, wah, saya hidup di hari yang baru. Salah, saudara. Di Alkitab, saudara, kalau saudara baca dibilang gini, ya, kemudian malam dan setelah itu siang, itulah hari yang pertama, saudara. Ternyata hari, saudara, dimulainya dari tidur dulu malam, ya. Makanya, saudara, ya, hidup ini dimulai dari istirahat dulu, bukan kerja dulu, saudara, istirahat dulu. Ya, kalau istirahat saudara benar, istirahat saudara di hadirat Tuhan, malamnya saudara tinggal di hadirat Tuhan, besoknya hidup saudara produktif. Ya, itu sebabnya saudara, mari kita hidup hari ini. Haleluya. Yaitu, saudaraku, di hadiratnya selalu. Makanya kalau tidur, saudara, juga mesti tidur di hadirat Tuhan. Amin. Ya, nanti katanya gini, saudara, Tuhan memberkati orang ketika dia tidur. Wow. Ya, makanya kalau saudara tidur di hadirat Tuhan, nanti saudara kerjanya besoknya ringan. Nanti besoknya hidup saudara maksimal. Karena saudara memulai hari itu di hadirat Tuhan. Ya, mau saudara tinggal di hadirat Tuhan lagi tidur? Wow. Nanti berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Mimpinya pun mimpi Tuhan. Haleluya. Mimpi ketemu Tuhan, mimpi diberkati Tuhan. Ya, ada orang masa lockdown ini, saudara, ya, karena tidurnya nggak di hadirat Allah, waktu dia tidur, mimpinya dikejar setan, mimpinya dikejar utang, dikejar istri, ya. Ada yang begitu, saudara. Nah, makanya, saudara, mari kita hidup di hari ini. Ya, living in the now. Itu dia, saudara, ibadah. Jadi poin pertama dari ibadah adalah kita saudaraku, mencari pemerintahan Allah lewat tinggal di hadiratnya terus-menerus. Ini poin pertama. Nah, kita lihat poin yang kedua, saudaraku. PowerPoint berikutnya,
Ya, dikatakan saudara bukan cuma kita harus mencari dahulu ya kerajaannya, pemerintahannya, tapi yang kedua kita harus mencari kebenarannya. Nah, maksudnya apa? Mencari kebenaran. Banyak orang baca ini tapi tidak mengerti, saudara. Ya. Nah, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ya, righteousness bukan truth, righteousness. Righteousness itu apa, saudara? Hati dan pikiran yang benar, itu dia. Jadi ini bukan kebenaran yang objektif di Alkitab, bukan. Tapi sebenarnya lebih tepat gini, mengusahakanlah memiliki hati dan pikiran yang benar. Itu sebenarnya, saudara. Mencari kebenaran itu artinya itu. Ya. Nah, kalau tadi saudara, apa itu saudara? Mencari kerajaan Allah itu di Roma 12, itu namanya ayat 1, mempersembahkan tubuh. Nah, kalau ini ayat 2, saudara, yaitu apa? Mempraktekkan pembaharuan akal budi, saudara. Itu dia. Ya, makanya khotbah di bukit isinya ini, saudara. Ya, Tuhan Yesus lagi ngomong soal apa, saudara? Hati. Ya, dari pasal 5 dia ngomong hati yang penuh kemarahan, hati yang ada perjinahannya, hati yang nggak setia, hati yang saudaraku nggak jujur, penuh kebohongan, hati-hati yang kepahitan. Nah, kita mesti rubah. Ya, hati itu apa, saudara? Nah, kalau kita lihat gambar ini, saudara, hati berkaitan sama pikiran. Ya. Nah, Yesus menggunakan kata, saudara, perbendaharaan hati. Ya, dia bilang gini, saudara. Ya, dari perbendaharaan hati yang baik, keluarlah hal-hal yang baik, perkataan yang baik. Dari perbendaharaan hati yang jahat, keluarlah hal-hal yang jahat. Jadi hati itu apa, saudara? Perbendaharaan. Perbendaharaan itu apa? Ya, memorinya, memori bawah sadarnya, saudara. Nah, dalam hidup kita, saudara, ya, kita mempunyai memori bawah sadar, ya, yang berkaitan sama hati dan pikiran. Di memori bawah sadar kita lihat gambar berikutnya, saudara. Ya, itu seperti gunung es, saudara. Nah, yang kelihatan itu hanya 5%, yang tidak kelihatan itu 95%. Saudara, hanya 5% pikiran dan perilaku saudara berasal dari pikiran-pikiran sadar. Tapi 95% dari pikiran dan perilaku saudara berasal dari pikiran-pikiran bawah sadar. Jadi kalau Anda tidak merubah pikiran bawah sadar Anda nggak banyak perubahan. Ya, saudara mau berubah, tidak serupa dengan dunia ini, rubahlah pikiran bawah sadar kita, saudara. Nah, para ahli otak, saudara, berkata demikian. 75% dari pikiran kita itu negatif, kontraproduktif, dan merusak diri. Ya, jadi kita itu, saudara, dari masa lalu membawa banyak sekali pikiran-pikiran lama. Pikiran najis, pikiran kotor, ya, pikiran yang egois, pikiran yang jahat, pikiran-pikiran trauma, saudara. Ya, kemudian apalagi, saudara, ketakutan, ya, kemudian kepahitan, luka-luka dari masa lalu, itu semua, saudaraku, kita rekam di pikiran bawah sadar kita. 75% itu belum pulih. Termasuk saya belum sepenuhnya pulih, saudara. Nah, jadi kalau kita punya pikiran-pikiran ini, saudara, apa akibatnya? Mempengaruhi hidup kita. 87% dari penyakit disebabkan oleh faktor pikiran. Hanya 13% disebabkan oleh faktor makanan, genetik, dan lingkungan. 13% aja. Tapi 87% karena pikiran. Jadi kalau kita belum pulih, saudara, maka kita gampang kena, ya, depresi, apalagi saudaraku stres, ya, mungkin juga sekarang banyak berkembang, saudara, schizophrenia, ya, bipolar, trauma, ya, panik,
Dan kalau kita punya problem-problem emosi seperti itu, kita akan mudah sekali kena penyakit-penyakit yang mematikan seperti apa saudara, uh, darah tinggi, ya, kemudian jantung, stroke, dan kanker. Kanker itu disebabkan oleh pikiran yang seperti ini, saudara. Ya, jadi saudara, Tuhan mau kita berubah. Lewat apa kita berubah? Lewat ibadah. Ya, kalau poin kedua ini kita praktekkan, saudara, kita terus mengadakan pembaharuan pikiran, kita berubah. Nah, saudara, ada orang, ya, dia nggak aktif melakukan pembaharuan pikiran. Dia pikir, saudara, pembaruan pikiran itu hanya sekali-sekali kalau dengar khotbah, oh itu lagi pembaruan pikiran. Ya, lagi saat teduh pembaruan pikiran. Itu baik, ya. Tapi, saudara, kalau cuma sampai di situ, nggak banyak kuasanya, saudara. Ya, makanya Alkitab bilang nanti pada akhir zaman, banyak orang secara lahiriah beribadah, tapi kuasa ibadah ditolaknya. Artinya dia mungkin baca Alkitab, mungkin dia ke gereja, mungkin dia, saudaraku, Bible study, ya, mungkin dia nyanyi, angkat tangan menyembah, tapi nggak ada kuasa ibadahnya, saudara. Ketika dilihat hidupnya nggak berubah, ya, dia homoseks tetap homoseks, pimpin pujian, worship leader, tapi nggak bisa lepas dari pornografi, nggak bisa lepas dari ikatan-ikatan dosa, saudara. Nah, ini bahaya sekali, saudara. Kenapa? Karena dia nggak jadikan pembaharuan pikiran sebagai gaya hidup. Ini gaya hidup. Harus kita praktekkan, saudaraku, sebanyak mungkin, sesering mungkin dalam hidup kita. Nah, seorang ahli otak, saya senang sekali mengutip beberapa hasil riset dia, namanya Caroline Leaf. Ya, dia anak Tuhan yang lahir baru, saudaraku. Dia belajar tentang otak lebih dari 30 tahun, saudara. Nah, dia berkata demikian, ada 3 jenis orang, saudara. Nah, orang yang pertama, dia jarang baca Alkitab, jarang berdoa, atau mungkin nggak pernah, atau jarang lah. Nah, orang yang demikian, saudara, diteliti otaknya itu rusak. Bukan cuman dia nggak ada perubahan dalam hidup ini, rusak, saudara. Nah, ditemukan otak dia itu, saudara, membusuk, ya, secara ilmiah kita boleh katakan membusuk, dan lama-lama, saudara, dia nanti gampang terserang penyakit-penyakit tadi itu. Nah, ini orang yang nggak pernah baca firman, nggak pernah saudaraku, dipengaruhi oleh firman, nggak pernah berdoa, walaupun dia, saudaraku, mungkin ikut-ikut seminar, mungkin dia ikut-ikut, saudaraku, ya, acara-acara kekristenan, tapi nggak berubah hidupnya. Nah, orang jenis kedua, saudara, adalah orang yang lebih baik sedikit. Nah, dia mungkin kadang-kadang saat teduh pagi hari doa, dia berdoa pagi hari saat teduh, cuman sampai di sini aja. Setelah itu dia nggak pernah cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia nggak pernah tinggal di hadirat Tuhan dan melakukan pembaharuan pikiran sebagai gaya hidup. Dia cuma stop sampai saat teduh aja, saudara. Nah, orang jenis kedua ini, kata Caroline Leaf, perubahan otaknya, saudara, hanya 1% per tahun. 1% per tahun. Artinya dia nggak banyak berubah, saudara. Nggak banyak berubah. Hampir sama dengan orang dunia ini. Kalau orang dunia terikat pornografi, dia kena juga. Kalau orang dunia cerai, dia cerai juga. Orang dunia, ya, konflik sama istri nggak habis-habisnya, dia konflik juga. Nah, ini orang kedua, saudara. Nah, orang yang ketiga, saudara, ini yang Tuhan mau kita capai lewat ibadah ini. Siapa, saudara? Ya, orang yang bukan hanya saat teduh, baca firman, renungin firman, berdoa, tapi dia lanjutin sepanjang hari itu, saudara. Dia praktek coram Deo, ya, cari pemerintahan Allah, dan pembaharuan pikiran terus, sebagai gaya hidup. Nah, karena gini, saudara, karena setiap 10 detik, saudara, kata Caroline Leaf, otak kita itu punya mekanisme bisa memunculkan pikiran-pikiran bawah sadar kita ke alam sadar.
setiap 10 detik. Jadi dia munculin. Saudara. Nah, kalau orang tidak tinggal di hadirat Tuhan, dia nggak peka. Waktu dimunculkan, dia nggak sadar ini pikiran apa. Ya, tapi orang yang ketiga, saudara, dia sadar. Pada waktu itu dimunculkan, ini pikiran najis ini. Ini pikiran kotor. Ini pikiran egois. Ini kok egois, ya. Pikiran yang sadis. Ini pikiran nggak benar. Ini tipuan ini. Dia sadar, saudara. Kalau dia tinggal di hadirat Tuhan. Nah, kalau dia langsung melakukan pembaharuan, saudara, ya, maka apa yang terjadi, saudara? Maka pikiran itu berubah, ya, dari pikiran yang tidak benar jadi pikiran benar. Maka hati dan pikirannya makin benar, ya, sehingga kalau dia makin benar, dia makin berubah. Nah, saudara, orang yang jenis ketiga ini, kata Caroline Leaf, saudara, perubahan hidupnya dahsyat sekali. Dalam setahun dia bisa berubah 35-75%. Wow, itu dahsyat banget. Jadi saudara, saya mau dorong saudara praktek, ya, pembaruan pikiran terus-terusan. Ya, setiap saat sesering mungkin kita tinggal di hadirat Tuhan dan peka, Roh Kudus akan pimpin kita, saudara, ketika dia memunculkan, ya, pikiran yang nggak benar, saudara. Langsung Roh Kudus akan tolong saudara mengganti pikiran itu. Ya, pikiran yang nggak benar dibuang, diganti jadi pikiran yang benar. Pikiran yang sudah najis dibuang, ganti jadi pikiran yang kudus. Pikiran egois dibuang, ganti dengan pikiran kasih. Pikiran-pikiran yang saudara lama diganti dengan pikiran baru atau pikiran Kristus. Nah, ini ibadah, saudara. Ini ibadah. Banyak orang nggak ngerti baca ayat itu apa artinya ibadah. Inilah ibadah. Saudara, ketika kita lakukan ini, saudara, saya yakin, ya, dalam lockdown ini, saudara akan mengalami perubahan demi perubahan. Kalau enggak, saudara, lockdown ini jadi, ya, disaster buat kita, kekacauan. Karena diteliti, saudara, ini termasuk orang Kristen. Selama lockdown, wow, dia makin parah hubungan sama istrinya. Makin parah hubungan sama anak-anak. Ya, karena apa, saudara? Lihat-lihatan terus kan. Nah, kalau dulu kan jarang ketemu, saudara. Sekarang lihat-lihatan terus. Lama-lama apa lu lihat-lihat? Ya, satu buka cek, satu buka cok, cek, rame terus. Saudara, ditemukan dalam survei, saudara, kekerasan rumah tangga, KDRT, makin tinggi selama lockdown ini. Dan bukan hanya itu, saudaraku, pelecehan seksual terhadap anak-anak di keluarga semakin tinggi, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, kita perlu apa, saudara? Praktek ibadah yang sejati. Praktek ini, saudara. Nah, sekarang, bagaimana kita bisa praktek ibadah yang sejati, yaitu koram deo dan pembaruan pikiran? Nah, kita perlu satu unsur lagi, saudara. Tanpa ini kita nggak bisa, saudaraku, mempraktekkan, saudara, ya, hidup ibadah. Karena beribadah itu nggak bisa sendirian, saudara. Ya, beribadah itu sama-sama, saudara. Ya, karena itu korporat. Nah, makanya kalau saudara baca pasal 7, ayat 1-5, kita nggak baca semua. Nah, maka saudara, kita lihat ayatnya, ya, dia bicara soal apa, saudara? Ayat 4. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, baiklah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, dia menggunakan kata saudara di sini, saudara. Ya, artinya gini, saudara. Kalau kita mau beribadah dan mengalami kuasa ibadah, kita bukan hanya, saudara, praktek koram deo, cari kerajaan Allah, bukan hanya, saudaraku, praktek pembaharuan pikiran, tapi yang ketiga, kita lihat PowerPoint berikutnya, saudara.
kita mesti hidup dalam komunitas agape, komunitas yang saling mengasihi, saudara. Ya, next. Jadi komunitas yang tidak saling menghakimi, saudara. Ya, silakan next. Jadi saudara, kita mesti ada di komunitas ini. Kenapa, saudara? Ya, karena kita nggak bisa berubah kalau kita nggak punya kompak atau hafruta, saudara. Makanya, saudara, rasul-rasul aja hidup di dalam hafruta. Nah, maka saudara sudah nemuin hafruta, saudara. Ya, kita nggak bisa, saudara, beribadat tanpa hafruta. Nggak akan berubah aja hidupnya. Nah, di sini diajarkan, saudara, ya, supaya kita bisa pulih, kita perlu saudara kita. Makanya dia pakai kata saudara. Ya. Nah, Yesus kasih perumpamaan, saudara. Lihat gambar ini, saudara. Ya, dia bilang, bagaimana kamu mau berkata, aku akan ambil selumbar dari mata kamu, sedangkan kamu sendiri mempunyai balok. Coba lihat gambar itu, saudara. Ya, ini orang mau coba ambil selumbar dari temannya, karena temannya kelilipan selumbar. Dia sendiri kelilipan balok. Ya, coba saudara lihat kiri kanan ada wajah kelilipan balok. Lucu sekali ya, Tuhan Yesus itu sangat humoris, saudara. Kelilipan balok. Ya, saudara, apa sih artinya selumbar dan balok? Nah, ini banyak orang nggak mengerti, saudara. Ya, apa coba selumbar? Saudara, selumbar adalah sesuatu serbuk gergaji yang kecil sekali, kayak pasir. Ya, dia masuk ke mata saudara. Nah, ingat saudara, sakit nggak kalau ada selumbar di mata? Sakit. Ya, tapi saudara nggak tahu di mana sakitnya, artinya di mana selumbar itu, dan saudara nggak bisa keluarin sendiri. Kenapa, saudara? Karena konteks zaman dulu, saudara, belum ada kaca atau cermin yang bening. Zaman itu katanya cermin itu samar-samar. Jadi zaman itu orang nggak bisa lihat, saudaraku, kalau ada selumbar di matanya. Harus temennya yang lihat. Nah, jadi selumbar ini apa, saudara? Selumbar ini bisa berupa kesalahan, dosa, ya, kekurangan-kekurangan kita, yang kita nggak tahu apa penyebabnya, saudara. Ya, kita nggak bisa lihat, tapi terasa sekali menyakitkan. Saudara, jadi selumbar itu apa, saudara? Itu yang tadi, pikiran-pikiran bawah sadar kita, saudara. Ya, yang kita nggak bisa lihat di mana dia, ya. Kita nggak bisa lihat, tapi kita rasakan, saudara. Ya, ketika saudara hubungan, ya, ngomong sama istri, konflik, terasa sakitnya, terasa. Ya, ketika ketemu anak, konflik, saudara. Ya, ketika ketemu bos, konflik. Ketika saudaraku dengerin berita-berita yang sangat mengerikan, takut, khawatir. Nah, itu selumbar, saudara. Ya, sesuatu yang mengganggu sekali, sesuatu yang sangat menyakitkan, saudara. Tapi kita nggak bisa lihat penyebabnya di mana. Dan kita nggak bisa ambil keluar itu, saudara. Ya, kita perlu saudara kita. Nah, saudara, tapi kalau kita, saudara, ya, mau ngambil selumbar itu dari mata saudara kita, tapi kita sendiri punya balok, yang nggak bisa. Coba kalau saudara ketutup balok, saudara mau ngambil, mana kelihatan. Kenapa, saudara? Karena balok itu lebih besar dari selumbar dan dia nutupin mata kita. Nah, jadi balok itu apa, saudara? Nah, kalau kita baca di ayat tadi, balok itu adalah sikap yang menghakimi. Ya, jadi kalau kita punya sikap yang menghakimi, saudara, kita nggak bisa tolong saudara kita. Ya, karena kita ketutup oleh penghakiman itu sendiri. Dan penghakiman, saudaraku, adalah dosa yang lebih besar dari dosa yang kita hakimi. Ya, jadi makanya dibilang kita munafik, saudara. Karena saudara kalau menghakimi itu balok. Lebih besar daripada dosa yang kita hakimi, selumbar. Ya.
Nah, gimana supaya kita, saudara, bisa menolong saudara kita? Katanya buanglah balok itu. Letakkan dulu balok itu. Ketika kita buang balok itu, kita letakkan balok itu, katanya kamu menjadi, ya, matanya terang bisa melihat dan kita bisa ambil. Jadi, saudara, komunitas yang saling menghakimi nggak bisa saling menyembuhkan. Bisanya makin saling melukai. Misalnya, saudara, kalau kita semua pakai balok, coba kalau kita saling mengambil selumbar di mata orang, bukannya baik, kecolok, saudara. Kenapa? Karena penghakiman itu, saudara, ya, melihat sesuatu dengan objektif itu tidak salah. Tapi kalau udah dengan sikap penghakiman, walaupun itu objektif, saudara, tapi itu menyakitkan. Ya, saya suka kasih ilustrasi gini, saudara. Ya, pisau operasi, saudara, itu bagus ya. Bisa buat apa, saudara? Potong membedah tumor, membuang tumor. Tapi, saudara, tergantung siapa yang make. Kalau pisau operasi di tangan dokter menyembuhkan. Tapi kalau pisau operasi di tangan preman, habis, saudara. Ya, preman akan slice, saudara. Saudara akan disayat-sayat oleh pisau operasi itu. Nah, saudara, mari kita ada di komunitas yang tidak saling menghakimi. Ya, tidak saling, saudaraku, ya, menyakiti, tapi mari kita jadi komunitas yang saling mengasihi. Nah, waktu kita saling mengasihi, saudara, teman kita ketemu semua selumbar-selumbarnya, saudara. Pikiran bawah sadarnya keluar, sehingga dia mengalami perubahan. Ya, saudara, kami praktek ini dahsyat sekali, saudara. Ya, saya praktek dengan kompak saya. Ya, saya praktek dengan keluarga saya. Dahsyat, saudara. Kita jadi komunitas yang saling menyembuhkan, ya. Dan aneh sekali, saudara. Jadi sepanjang hari kami praktek, saudara, ya, kami kirim saat teduh, kirim firman, kemudian kami saling mengingatkan, hari ini kamu berapa lama koram deonya? Hari ini kamu koram deo enggak? Iya ya. Saya tadi waktu nonton TV lupa tuh, ya. Sampai tuh mata hampir toeng keluar begitu ya. Saudara, kita saling bertanya lagi, gimana kamu? Ya, pikiran-pikiran apa yang Tuhan munculkan? Kita saling nanya, saudara. Dan kita sharing. Ya, saya kemarin, saudara, ketika saudara saya ngomong sesuatu, muncul apa, saudara? Kesombongan. Ya, saya nggak suka sama apa yang dia ngomong, saudara. Muncul kesombongan. Wow, saya harus ngaku. Saya datang sama kompak saya ngaku. Saya bilang, saya mau ngaku ini dosa, saya doain saya. Dan waktu saya ngaku, saudara, saya dilepaskan. Nah, biasanya, saudara, waktu satu orang cerita, saya punya pikiran yang begini nih. Nanti di kompak itu, saudara, atau hafurta itu, orang lain bisa ketularan. Saya juga ada pikiran begitu. Ya, yang lain bilang, saya juga ada, walaupun agak beda, tapi Tuhan ingetin juga hari ini. Nah, saudara, kita saling menemukan pikiran-pikiran bawah sadar apa yang dimunculkan Tuhan. Itulah ibadah, saudara. Ya, itulah hidup yang tidak tergoncangkan. Kemudian, saudara, kita saling tolong-menolong untuk mengadakan pembaruan pikiran. Kita sharing, firman apa ya menurut kamu saya perlu renungin. Nanti teman kita kasih masukan, Pak, saya dapat firman ini, Pak. Waktu dia kasih masukan, wow, dahsyat sekali, saudara. Kita akan ngalamin kesembuhan demi kesembuhan. Ya, nah, saudara, praktekkan ini. Nah, saya mau dorong saudara sekarang praktikalnya gimana, saudara? Selama lockdown ini, next kita lihat. Nah, saya mau dorong saudara, yuk kita praktekin di keluarga kita dulu, saudara. Ya. Mumpung, saudara, ini kesempatan yang luar biasa. Tuhan bawa kita punya banyak waktu. Mungkin sebentar lagi kita nggak punya banyak waktu lagi, saudara. Jangan miss praktek ibadah di keluarga kita. Ya,
Mulai dari saudara dulu. Kalau keluarga saudara belum bisa diajak doa sama-sama, nggak apa-apa. Mulai dari saudara. Saudara mulai tinggal di hadirat Tuhan. Ya, terus dalam hubungan dengan keluarga peka, saudara. Nanti Tuhan munculkan. Lihat, kamu kalau setiap urusan keuangan, kamu berantem terus sama istri. Ada apa itu? Nah, mulai dari situ, saudara. Nanti Tuhan ya kasih saudara menemukan akar persoalannya. Ya, lihat kamu tuh orangnya ya nggak aman. Tuhan ingetin. Lihat, ketika istri nanya aja, Pak, kok gaji nggak naik-naik? Wih, saudara ngamuk. Lu kira gua nganggur? Nah, mulai ketawa. Bilang sama sebelahnya kalau ketemu orang itu bilang, saya kenal orang itu, ya kan? Nah, ternyata kenapa, saudara? Karena dia nggak aman. Kenapa dia nggak aman? Masa lalunya pernah luka, ya dihakimi orang, disakiti. Minta kompak saudara atau hafruta saudara doain saudara. Ya, kalau keluarga saudara belum siap, di hafruta saudara dulu doain. Ya, nanti saudara lihat dahsyat saudara. Ya, saudara akan mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Ya, tularin saudara. Nanti di meja makan mulai cerita apa yang saudara alamin dulu dengan keluarga. Jangan langsung saudara keluarga kita ajak doa, biasanya dia belum mau. Saudara cerita dulu pengalaman ya, sharing, kemudian lama-lama, wow, mereka mulai saudaraku tertarik. Nah, kita mulai sharing dengan mereka dan ajak praktek sama-sama, saudara. Bikin komitmen, yuk kita praktek sama-sama ya, membuang pikiran-pikiran yang nggak benar. Itulah ibadah. Nah, yang terakhir, saudara. Saya mau ajak saudara, selama lockdown ini saudara, yuk kita dengan hafruta kita, ya melayani, memuridkan orang bersama-sama, saudara. Ayo, ya hafruta itu saudara, kalau dia nggak punya proyek bersama, biasanya hafruta itu akan mati sendiri, saudara. Ya, hafruta itu kalau nggak pernah muridkan pria yang lain, nanti lama-lama dia bosen, saudara. Kenapa? Karena cuma beresin masalah aja nggak cukup, saudara. Harus punya proyek bersama, harus muridin murid baru, cari pria lain, saudaraku, muridkan. Nah, saya mau dorong para TP3 siap-siap, saudara. Ke depan ini akan sangat berbeda, saudaraku, pemuritan ke depan ini. Ya, jadi sangat mungkin kita udah agak jarang bisa bikin camp, saudara. Nah, karena itu saudara kita mulai siapkan saudara online. Ya, kita siapkan lewat Zoom. Ya, atau saudara ya, yang lain adalah lewat hafruta, kelompok yang lebih kecil. Jadi ke depan saudara pemuritan itu udah nggak bisa terlalu besar-besar massal. Ya. Paling tidak 2 tahun ini mungkin saudara ya agak susah. Nah, karena itu saudara, kita mesti jangan berhenti. Sekarang saudara terus muridin orang. Ya. Nanti saudara akan diarahkan oleh BOD apa yang kita mesti lakukan ke depan, saudaraku, dengan pemuritan online kita. Ya. Tapi sekarang, ayo saudara, ya saudara mulai follow up jiwa. Ya kan bisa. Ya, teman-teman kita saudaraku praktekin ini ibadah yang sejati ini sama-sama, saudara. Praktekin di kompak, saudara, atau layani orang. Nah, saya kasih contoh, saudara. Selama lockdown ini saya mentor seorang pria, ya. Saya dan istri saya mentor dia. Kemudian pria ini, saudara, saya suruh bentuk hafruta. Ya, dia bentuk hafruta, saudara. Ya, nah pria ini ketemu satu orang pria lain, saudaraku, hancur sekali hidupnya, saudara. Ya, dia nggak punya bapak yang baik, hanya punya ibu. Ya, jadi saudara dia hidupnya berantakan banget. Ya, dia dulu narkoba, saudara. Ya, dulu suka mabuk-mabukan, merokok. Ya, hidupnya kacau pokoknya, saudara. Nah, tapi puji Tuhan, dia haus. Tuhan jamah dia, saudara, dia ikut hafruta, ya. Nah, kemarin saudara,
berapa minggu yang lalu dia mulai, saudaraku, praktek ya ibadah yang sejati ini. Tiap pagi dia mulai kirim saat teduh, tapi dia masih parah hidupnya, saudara. Mungkin 2 bulan yang lalu masih parah, ya. Nah, saudara, tapi teman hafrutanya, saudara, terus ajak dia praktek, ya, praktek apa itu, saudara? Ibadah yang sejati. Wow, dahsyat sekali, saudara. Dia cerita kesaksiannya luar biasa. Ya, hanya kurang dari 2 bulan, saudara. Orang ini berubah total hidupnya, saudara. Ya, mulai dari rokoknya dulu. Nah, ketika dia sudah tinggal di hadirat Tuhan, ya terus Tuhan ingetin pikiran-pikiran, kamu mau merokok. Terus Roh Kudus bilang gini, telepon ya teman hafruta kamu. Dia telepon. Nah, teman hafrutanya bilang, wow, puji Tuhan, kamu mau telepon, didoain. Ketika didoain, saudara, langsung keinginan merokok itu hilang. Nah, beberapa kali dia gitu lagi, dia telepon lagi, saudara. Puji Tuhan, dia bebas dari rokok. Karena dia, saudara, ya tinggal di hadirat Tuhan. Jadi Tuhan suruh dia telepon, dia telepon. Kemudian, saudaraku, tentang pornografi. Dia sangat dalam terikat pornografi. Nah, satu kali dia udah agak lama nggak lihat pornografi, tiba-tiba ada keinginan, saudara. Nah, Tuhan bilang lagi, telepon hafruta kamu. Teman hafruta, dia telepon. Wah, waktu dia telepon, temannya bilang, puji Tuhan, kamu jujur, bagus. Didoain. Begitu didoain, saudaraku, hilang. Ya, keinginan melihat pornografi itu hilang. Saudara, kita sering ngaku dosa kalau udah jatuh, kan? Nah, kenapa kita nggak ngaku dosa sebelum jatuh, saudara? Pada waktu masih pencobaan. Dia terus ngaku waktu pencobaan. Waktu pencobaan ngaku, dahsyat loh, saudara. Dia lepas dari pornografi. Lepas. Ya. Nah, satu hari, saudara, dia lagi tinggal di hadirat Tuhan. Terus, saudara. Tiba-tiba, saudara, Tuhan ingetin dia. Ya. Mama kamu akan ketemu kamu. Dan benar, mamanya datang, saudara. Nah, dia nggak punya papa, dia punya mama aja. Mamanya, karena dia tinggal di hadirat Tuhan, saudara. Mamanya bukan orang percaya. Tiba-tiba bisa digerakkan Tuhan. Mamanya bilang begini, nak, waktu kamu kecil, nak. Nah, waktu kamu di kandungan, mama pernah mencoba menggugurkan kamu. Wow, saudara. Dia nangis. Dia dilawat Tuhan, dia nangis. Tapi karena dia tinggal di hadirat Tuhan, saudara. Ya, dia bilang sama mamanya, mama, thank you, mama mau terbuka ini. Hari ini, saya ampuni mama. Saudara, dia ampuni mamanya. Dia peluk mamanya, saudara. Dia doain mamanya. Mamanya nangis gerung-gerung. Dan habis itu, saudara, dia mulai injili mamanya, saudara. Dahsyat sekali, saudara. Hari itu, mamanya, saudaraku, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini baru aja, saudara. Kira-kira 2 minggu yang lalu. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Dia doain mamanya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dijamah Tuhan, diubahkan luar biasa. Nah, anak ini, saudaraku, cuma 2 bulan kurang berubah total. Karena dia praktek ibadah yang sejati di kompak. Jadi sebenarnya ini agendanya kompak, saudara. Yang kalau kita praktek sehari-hari, agendanya hafruta. Nah, satu hari, saudara, ini baru-baru aja kejadian berapa hari yang lalu, mereka doa, digerakkan Tuhan doa, berdua hafruta ini. Nah, Tuhan bilang, doain Pak Edi. Ya, Pak Edi sedang ngalamin sesuatu. Memang, saudara, saya nggak perlu cerita, saya lagi ngalamin waktu itu suatu peristiwa yang di dalam sebuah pertemuan yang membingungkan, saudara. Itu pertemuan saya nggak mau cerita, sangat kacau karena ya adanya kebingungan, kayak roh, saudara, roh kebingungan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Mereka telepon saya sesudah pertemuan itu, mereka bilang gini, Pak Edi ngalamin kebingungan ya, kekacauannya. Loh, kok kamu tahu? Benar, saya ceritain. Di pertemuan itu saya sedang mengalami itu. Mereka bilang, aduh pantes kami doain Bapak.
Dan benar loh saudara, waktu mereka doain saya, tiba-tiba atmosfer setelah mereka doa itu kayak jebol. Dan roh kebingungan itu saudaraku hilang. Kekacauan itu hilang. Dan puji Tuhan saudara, pertemuan itu sangat-sangat luar biasa. Pertemuan itu saudaraku dilawat oleh Tuhan. Nah ini saudara, ketika kompak ya sama-sama saudaraku melakukan ini, dahsyat sekali ketika hafruta. Nah saudara, karena itu saya mau dorong saudara, jangan berhenti praktekin saudaraku hafruta ini. Saudara akan lihat ini ciri gereja masa depan, saudara. Saudara dengar, gereja masa depan akan sangat berbeda dengan gereja sekarang, saudara. Ya, nanti saudara gereja akan lebih banyak yang di rumah-rumah itu. Gereja akan lebih banyak hafruta itu, saudara. Ya, 2-3 hafruta itu sebuah gereja. Saudaraku, nanti gereja saudaraku nggak lagi seperti yang sekarang saudara, yang hanya fokus kepada gedung, ya hanya fokus kepada acara-acara besar. Tapi gereja saudaraku akan ada di kelompok 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan hadir di sana saudara. Ya, saya mau dorong saudara praktekin ini. Ya, jangan berhenti. Ya, praktekkan terus hafruta ini. Karena saudara akan mengalami hidup yang tidak tergoncangkan ketika saudara beribadah dalam takut dan gentar. Ya, di sini saudara akan ngalamin hidup yang tak tergoncangkan. Saya doakan saudara, saya percaya ya, di area-area saudaraku, Tuhan nanti akan bukakan pintu-pintu kesempatan. Kita akan memuridkan pria-pria dengan cara yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Tapi Tuhan lagi siapin kita, saudara, masa lockdown ini. Jadi jangan kecewa, saudara, masa lockdown ini. Ini masa persiapan. Ya, David Wilkerson, saudara, 1986, dia melihat 2 penglihatan. Nah, ini yang saya mau cerita, 2 penglihatan. Pertama, dia ngelihat di seluruh Amerika, kira-kira hampir semua kota besar terjadi penjarahan. Toko-toko dibakar, ya, macet saudaraku, mobil-mobil, ya dia lihat saudaraku, ya ada orang saling tembak, ya kemudian saudaraku penjarahan di mana-mana. Waktu itu saudara nggak mungkin terjadi di Amerika. Tapi hari seminggu ini saudara, itu terjadi. Ya, itu terjadi. Orang nggak pernah nyangka Amerika bisa kayak gitu saudara. Ya, kemudian saudara David juga melihat satu penglihatan yang mengagetkan. Dia sampai hampir nggak percaya saudara. Dia lihat Tuhan bilang gini, akan ada satu pandemik yang begitu besar disebabkan oleh virus, dan pandemik ini akan menghantam kota New York dan seluruh dunia, dan akibatnya pemerintahan shutdown, ya tutup, gereja-gereja tutup. Tetapi ya semua ini Tuhan izinkan katanya supaya membuat orang Kristen stay di keluarganya, berdoa lebih banyak, baca firman lebih banyak, dan setelah pandemi ini selesai, orang Kristen akan dipakai dahsyat sekali. Akan ada revival yang hebat sekali terjadi di seluruh dunia. Nah, saudara, kita mesti siap. Ya, kita siap melayani pria-pria, saudara. 1, 2, 3, siap saudaraku, memuridkan pria lebih banyak lagi. Ya, tapi ingat saudara, kita akan melakukannya dalam situasi yang tidak nyaman. Saudara jangan berpikir ke depan itu saudara akan makin nyaman. Nggak ada. Sampai Yesus datang, kalau saudara baca ya peristiwa akhir zaman, nggak akan nyaman saudara, akan parah dan parah. Ya, tapi Tuhan beserta kita. Kita tidak akan tergoncangkan kalau kita hidup beribadah. Kalau kita hidup, ya saudaraku, gaya hidup kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita pasti akan menang. Jadi saudara, saya sangat optimis. Kalau saudara praktek ini,
saudara tidak akan tergoncangkan. Bahkan Tuhan buka kesempatan, banyak pria dimuridkan, saudara. Siap? Ya, itu message yang saya mau sampaikan kepada saudara, dan saya sangat senang saudara ada di sini. Dan boleh nggak saya doakan saudara hari ini? Ya, saya mau doakan saudara. Tuhan, biarlah kami semua pria yang hadir hari ini, Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami, Tuhan, di masa lockdown ini, Tuhan. Kami makin terpuruk. Kami makin banyak yang hancur hidupnya. Tapi Tuhan, justru lewat masa lockdown ini, kami akan semakin mengalami pemulihan-pemulihan, mengalami revival, mengalami kuasa-Mu, Tuhan, melawat menjamah kami. Tuhan, kami ingin jadi pria yang tidak tergoncangkan, unshakable kingdom man. Tuhan, pakai kami, Tuhan, semua. Biar kami terapkan kebenaran ini, Tuhan. Kami mau hidup beribadah di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih, Tuhan. Kami doakan semua pria-pria yang hadir dalam Zoom ini, Tuhan. Walaupun kami tidak ketemu muka secara fisik, tapi kami percaya Roh-Mu mempersatukan kami. Roh-Mu, Tuhan, membawa kami semakin dekat di dalam Roh. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Tuhan. Amin. Amin. Oke, saya serahkan selanjutnya, Pak Denny, apakah mau ada dialog atau ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan dulu. Ya, Pak Edi, Bapak-bapak silakan. Kalau Bapak-bapak ada pertanyaan bisa langsung di chat saja. Nanti kami coba akan ajukan kepada Pak Edi. Jadi apapun yang menjadi pertanyaan Bapak-bapak kita akan coba jawab. Nah, ini ada satu pertanyaan, Pak, dari Pak Indra Krisna Agung Pratikna. Apa maksud Tuhan menyampaikan bahwa dirinya adalah api yang menghanguskan? Apakah maknanya sama dengan api yang memurnikan? Itu yang ditanya Pak Edi. Silakan. Ya, buat orang Kristen, api Tuhan itu api yang memurnikan. Ia bakar semua, saudara, bagian-bagian hidup kita yang tidak berlandaskan kerajaan Allah akan dihabisi Tuhan. Ya, misalnya kita bangun denominasi manusia hari-hari ini, Tuhan akan bakar habis, saudara. Ya, kita bangun pola gereja yang nggak alkitabiah, dibakar habis sama Tuhan. Ya, itu buat orang Kristen. Tapi buat orang yang nggak percaya, yang menolak Tuhan, api itu adalah api penghukuman. Satu hari kelak, ya, murka Allah akan dicurahkan. Dan orang-orang yang menolak Allah, tidak mau menyembah Dia, menyembah setan antikris, mereka akan kena api Tuhan juga. Jadi itu arti api Tuhan. Ada dua. Oke. Kak Edi, ada lagi yang nanya, ini dari Pak Rudi bilang ini, apa Pak beda one-on-one discipleship, kompak, dan hafruta? Apakah ada satu perbedaan antara one-on-one discipleship, kompak, dan hafruta, Kak Edi? Oke. Nah, bedanya gini, saudara. Kalau one-on-one yang sifatnya top-down, ya, itu memang agak sedikit beda sama hafruta. Okay? Tapi kalau hafruta itu lebih ke horizontal, saudara. Seorang akan yang lain. Walaupun yang satu bisa lebih senior, ya seperti tadi hafruta yang saya cerita, tapi dia ajak jiwa baru ini masuk sebagai teman. Ya tentu dia mau nggak mau juga sebagai bapak ya, tapi dia strukturnya agak vertikal. Nah, sedangkan yang one-on-one yang tradisional itu lebih ke piramidal, saudara, atas bawah. Ya, nah saya ya, saya menganjurkan pemuritan jangan yang top down, saudara. Pembapaan boleh top down. Jadi kalau saya ngebapai anak saya, memang top down kan, karena itu pembapaan. Tapi pemuritan yang Tuhan Yesus praktekkan itu peer. Ya, misalnya Yohanes Yakobus, ya, terus ketambahan 1 Petrus, nanti ketambahan lagi saudaraku Filipus, ketambahan lagi ya, itu di buku saya Hafruta ada,
saudara bisa baca. Nah, di buku saya membuat kontras antara pemuritan tradisional dengan pemuritan yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, kalau pemuritan yang tradisional, saudara, saya memuridkan orang jadi murid saya. Makanya dia cenderung top down. Tapi kalau Tuhan Yesus nggak gitu, saudara. Ya, Yesus memuridkan kamu lewat saya, Yesus memuridkan saya lewat kamu. Ya, jadi kita menjadikan orang bukan murid kita menjadikan orang muridnya Yesus. Nah, itu beda, saudara. Jadi itu diantara beberapa perbedaan-perbedaan. Ya, kalau top down, ya, kalau dia bukan pembapaan, dia cenderungnya kontrol, saudara. Ya, karena top down kan. Nah, tapi kalau peer, saudara, itu lebih cenderung, saudara, dia lebih horizontal dan lebih terbuka. Contoh, kalau yang top down, saudara, kalau pemuridnya tidak terbuka, ya dia cuma bilang, ayo kamu terbuka. Dia nggak terbuka, biasanya nanti yang dimuridkan juga nggak mau terlalu terbuka. Ya, kenapa, saudara? Karena ini top down. Banyak orang itu takut sama pemurid, jadi akhirnya nggak terlalu terbuka. Nanti kalau peer, saudara, ya, ketika satu terbuka, dia nular. Yang tadi saya cerita, saudara. Satu cerita tentang pikiran bawah sadarnya, nular yang lain. Karena peer kan. Ya, itu kira-kira perbedaan-perbedaannya. Ya. Oke, saya rasa kita coba cari satu lagi ya, Kak ya. Ini ada ini, Kak. Yang bertanya begini, bagaimana kalau itu pria, dia nggak sadar kalau ada balok di matanya nih, Kak. Gimana caranya? Kan banyak pria-pria yang nggak tahu bahwa ini sebenarnya baloknya gede banget di matanya. Yang dia lihat selalu orang punya gitu. Gimana, Kak? Menghadapi orang seperti itu, pria seperti itu. Ya, makanya kalau sekarang sadar ya bertobat, ya kan. Kalau sekarang sadar, cepat bertobat, kemudian saudara praktek itu. Praktek Ibrani, ibadah yang sejati. Ya, mulai aja tinggal di hadirat Tuhan. Nanti kalau saudara sering tinggal di hadirat Tuhan, pasti peka. Ya, karena itu yang disebut berjalan dipimpin oleh Roh. Yaitu tinggal di hadirat Tuhan. Waktu kita tinggal di hadirat Tuhan, orang yang hidup menurut Roh, apa katanya? Memikirkan ya perkara-perkara yang dari Roh. Tapi kalau dia ya menuruti daging, dia akan memikirkan pikiran-pikiran daging. Ya, jadi kalau kita nurut Roh, langsung Roh membuat kita peka. Ini bukan dari aku, buang. Ya, ini bukan pikiran Roh, ini pikiran daging, buang. Jadi kita peka, saudara. Nah, itu kuncinya. Nah, ketika kita tinggal di hadirat Tuhan terus, kita juga lama-lama, nah ini mesti latihan ya, lama-lama kita sadar, saya kok gampang menghakimi orang ya. Kok saya gampang, karena kita peka tinggal di hadiratnya. Nah, ini perlu latihan, terus latihan sampai kita mengalami pembaharuan pikiran yang maksimal. Ya. Oke. Nah, oke ya, masih bisa ya? Masih Kedi masih oke untuk satu lagi? Boleh. Bicara tentang penghakiman. Jadi gini, kadang seseorang merasa dihakimi, padahal sesungguhnya orang itu sedang melakukan kasih yang nyata lewat teguran. Kita susah jadi membedakannya, Kak. Kira-kira gimana cara ngebedainnya bahwa ini sebenarnya adalah mengasihi, bukan menghakimi, gitu? Ya. Jadi memang gini, saudara. Ayatnya bilang gini, saudara. Ya, kok nanti kita baca di kitab Roma, kamu yang lebih rohani, ya, dia bilang gini, saudara. Jadi kamu yang lebih rohani hendaklah menuntun orang yang salah, ya, dengan apa katanya, saudara, dengan kasih, ya, agar saudara orang itu dituntun kepada pemulihan, saudara. Jadi gini, kita cek dulu motif kita, ya. Apakah kita ini, saudara, motifnya kasih atau bukan?
Jadi kita boleh pegang kebenaran, tapi kalau tidak dalam kasih, ya itu brutal, saudara. Ya itu tadi yang pisau itu, saudara. Ya, kita lihat kesalahan, tapi kalau enggak dengan kasih, itu bukannya saudaraku menyembuhkan, malah menyakiti. Ya, tapi kalau kita benar-benar motifnya kasih, saudara. Ya, kalau kasih ingin orang itu pulih kan, motifnya pulih. Nah, kalau kita punya motif yang baik itu, saudara, kasih, ya nanti di akhir orang itu akan bisa merasakannya, saudara. Walaupun kadang-kadang, saudara, ketika kita saling menasehati, ada orang yang merasa dihakimi, ya karena gini, saudara, dia karena memang pikiran bawah sadarnya udah salah. Oh, saya dihakimi nih, ya. Jadi dia juga ada pikiran-pikiran yang salah, ya. Jadi dua-duanya yang kasih masukan maupun yang dikasih masukan, ya. Kalau dua-duanya ada pikiran yang salah, memang bisa terjadi tidak nyaman. Nah, tapi kalau kita punya kasih, sudah kita lakukan terus, ya kita bangun persahabatan di dalam kompak ini. Nah, lama-lama, saudara, kita pertemanannya makin baik, makin baik, makin baik. Jadi memang perlu proses, ya. Oke. Ya, terima kasih Kak Edi. Saya rasa ada banyak sekali pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman, tetapi karena waktu yang terbatas, ada beberapa sedikit yang akan saya coba umumkan. Yang pertama adalah, Bapak-Bapak jangan lupa, semua ini sebenarnya apa yang dibagikan oleh Kak Edi, bicara tentang bagaimana menjadi pria yang kuat dan melakukan pemuritan, ada di bukunya Hafruta yang Kak Edi sudah tulis. Nah, bisa hubungi segera KMP untuk bisa mendapatkan buku tersebut, sehingga kita punya pemahaman yang sama tentang bagaimana memuridkan. Ya, kami di tim BMR sendiri, itu salah satu buku yang menjadi keharusan. Kami sudah lakukan pembacaan buku tersebut dari awal sampai terakhir ya. Jadi ada sharing ya langsung. Nah, bagaimana Bapak-bapak juga kalau mau, ya silakan langsung hubungi ke Pak Akwet untuk bisa mendapatkan bukunya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi ternyata mau menyapa rekan dari Toronto, Kanada. Ternyata tadi belum join dan belum masuk. Karena itu saya mau menyapa secara khusus untuk Pak Henry Swadi dari gereja AFGF dari Toronto di Kanada, dan juga ada satu rekan kita dari New York. Ya, ini ada dua dari luar, yaitu dari New York, yaitu Pak Jonathan Kian. Ya, luar biasa, tetap semangat. Dari luar tetap kita mau saling connecting untuk bersama-sama kita memuridkan pria-pria. Nah, yang selanjutnya yang saya mau pastikan bahwa untuk minggu depan, Bapak-bapak selama nanti 1 bulan full ini kita akan lakukan online discipleship. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Yakub Esra. Saya berikan kesempatan waktunya untuk mungkin Pak Yakub mau sedikit men-sharingkan. Saya sudah buat Pak Yakub menjadi saya sudah buat Pak Yakub menjadi co-host, Pak. Jadi Bapak bisa langsung bisa di-share kira-kira apa yang nanti akan kita bawakan. Karena minggu depan kita memiliki sebuah tema yang luar biasa juga, bicara tentang wisdom and revelation for men, ya. Jadi waktu dan tempat silakan untuk Pak Yakub. Pertama, terima kasih Kak Edi Leo yang sudah memberkati kita semua. Rekan-rekan sekalian, minggu depan saya akan membagikan bagaimana kita tidak akan kesulitan dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pria, dengan menggunakan wisdom and revelation. Lebih tepatnya, temanya wisdom and revelation for decision makers, untuk laki-laki. Jadi seringkali kita dalam situasi yang terdesak ini bisa salah mengambil keputusan karena hanya melihat yang terlihat, tapi sebetulnya Tuhan sudah memberikan susunan otak dan syaraf dan kemampuan untuk mengambil kesimpulan dan melaraskannya dengan hikmat dan melihat ke depan dengan iman, dengan pewahyuan. Itu yang akan saya bagikan sesuai dengan firman Tuhan sehingga kita semua dalam situasi yang sulit ini, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi pengambil keputusan
yang tepat sesuai firman Tuhan. Demikian. Ya, terima kasih Pak Yakub untuk kurang lebih apa yang akan dibagikan untuk minggu depan. Setelah ini juga saya mau mengingatkan kembali untuk setiap rekan-rekan, kami memberikan kesempatan buat rekan-rekan semua juga melakukan kita mau jadi berkat buat CMNI, jadi diberkati untuk memberkati. Jadi bagi rekan-rekan semua yang rindu menjadi berkat dan ingin memberkati CMN, silakan dapat menabur di account BCA. Ini account BCA-nya juga bisa langsung di screenshot, karena kegerakan Tuhan tetap akan berjalan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita dengan luar biasa. Sekali lagi, bagi rekan-rekan, bapak-bapak, pria-pria yang luar biasa, yang rindu menjadi berkat dan ingin memberkati CMNI, silakan dapat menabur di rekening yang sudah ditayangkan saat ini, dan ini akan menjadi berkat dan kita akan salurkan lagi untuk dipakai mempermuliakan nama Tuhan. Baik, kalau tidak ada lagi, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Sebentar saya akan unmute semua rekan-rekan untuk bisa saling menyapa. Sampai berjumpa untuk minggu depan. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Edi, Pak Edi Leo, untuk apa yang dibagikan. Kami sangat diberkati lewat apa yang hari ini dilakukan. Ya, bagaimana kami tetap harus kuat untuk menjadi pria-pria yang memuridkan, baik itu keluarga atau pria-pria lain yang ada di sekitar kita. Dan juga untuk minggu depan, kita akan ketemu lagi dalam online discipleship bersama Buildman Raisan, yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Yakub Esra, yaitu BOA kita juga. Dan kita akan belajar bagaimana ya nanti juga akan terus diperlengkapi menjadi pria-pria yang kuat.